Saya record dulu. Eh, Sebelum acaranya dimulai, ini sudah 136 ya. Mungkin akan ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Wahyu yang sudah join ya. Kepada Bapak Wahyu Adi Kristanto, Eskom Mkom, Kaprodi Teknik Informatika, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini suaranya nggak karena ini mood ya. Jadi Pak Wahyu bicara sendiri nih. Tapi luar biasa nih, eh, siang ini audiennya 147 dan selalu nambah terus ini. Terima kasih Bu Edora juga udah join tadi. Melihat ada Bu Edora. Libur padahal ya Bu Edora ya. Bisa join. Terima kasih Mas Alfian ini sudah mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang seyogianya bisa lulus. Angkatan 2019 sudah kemarin udah sebagian lulus, luar biasa, dan angkatan 2020 nanti lulus di bulan Agustus 2024. Setelah ini ya, setelah pemilu ya, Pilpres. Nah, itu angkatan 2020 sudah ada presiden baru ya. eh Mahasiswa semuanya angkatan 2020 itu harus semuanya ditargetkan untuk KKP itu selesai. Jadi manfaatkan pengumuman dari Prodi. Sekarang ini ada sidang KKP, ada sidang skripsi untuk angkatan 2020 udah bisa untuk mendaftar sidang. Kalau misalnya kesempatan ini belum disetujuin pembimbing, maka bisa ikut di kesempatan berikutnya. Kesempatan berikutnya, kalau sekarang itu untuk yudisium November, maka untuk yudisium Februari. Jadi jangan berkecil hati untuk angkatan 2020, untuk sidang bisa di bulan Januari, bulan Februari ya. Januari, Februari, kalau yang dirasa masih jauh, disiapkan dari sekarang agar bulan Januari dan atau Februari Anda bisa sidang kerja praktek untuk angkatan 2020. Juga untuk angkatan yang sebelumnya, misalnya belum misalnya ada yang belum sidang KP juga bisa memanfaatkan di Januari dan Februari. Tetapi kalau memang sekarang udah di ACC atau sekarang udah dosen pembimbing sudah nggak ada revisi, tinggal ditemuin aja dosen pembimbing, minta arahannya, barangkali malah langsung di ACC karena memang udah nggak ada yang direvisi. Bagaimana penerimaan dari Pak Wahyu, jelas apa tidak sampai anak-anak semuanya? Mungkin nanti juga Bu Idura bisa wabri penerimaan audionya gimana.
Jadi lumayan banyak banget ini pesertanya, nanti juga terus nambah, dan ini juga getok tular ya yang sekarang ini hadir. Oke, yang sekarang ini hadir bisa memberikan informasi ke teman-temannya yang lain. Apa sih arahan dari program studi teknik informatika? Apa arahan dari Mas Alfian? Apa arahan dari Pak Wahyu? Atau nanti kalau Bu Edora juga ada arahan juga nanti bisa. Itu apa nanti bisa disampaikan ke teman-teman. Tentunya kalian pasti ingat waktu pas mendaftar pertama dulu, waktu semester 1, begitu semangatnya mendaftar, gitu. Ternyata syukur alhamdulillah sampai hari ini pun semangatnya tidak pudar dan tetap optimis dan udah wayahna untuk lulus, gitu. Tadi Pak Wahyu menyinggung angkatan 2020 ya, angkatan 2020 seyogianya untuk membereskan kerja prakteknya bagi yang belum. Nanti Mas Alfian juga bisa menampilkan untuk angkatan 2020 yang sudah sidang ada berapa sih, yang belum sidang KP ada berapa, nanti bisa ditampilkan. Gitu. Sehingga angkatan 2020 itu nanti di Juli dan Agustus 2024 itu bisa sidang skripsi. Gitu, angkatan 2020. Tentunya sudah pada siap lulus ini angkatan 2020. Sebenarnya Pak Wahyu jadi sedih gitu loh karena akan ditinggalkan kalian semua gitu. Ada 500 orang nanti bisa berbondong-bondong meninggalkan kampus, lulus dengan wajah cerah gemilang gitu ya. Jadi angkatan 2020 bisa lulus di Agustus 2024, tetapi sidang skripsinya kapan? Bulan Juli atau bulan Agustus itu sendiri ya. Untuk sidang skripsinya angkatan 2020. Nanti kalian bisa wisuda angkatan 2020 dengan 500 teman-teman angkatan 2020. Pokoknya pada diajak untuk lulus teman-temannya biar rame, wisudanya rame gitu. Itu angkatan 2020, siap-siap ya, siap-siap lulus. Mata kuliah juga sudah bisa dimaksimalkan dari sekarang. Mata kuliah desain user interface itu Anda manfaatkan sebagai proyek tugas akhirnya. Manfaat mata kuliah desain user interface Anda manfaatkan sebagai skripsinya. Itu nanti bisa ditaruh di bab 4 ya. Anda bisa membuat sistem misalnya pengembangan sistem informasi restoran misalnya menggunakan metode parallel development misalnya. Nanti parallel development itu tahapannya apa? Analisa, tahapan kedua desain, tahapan ketiga apa implementasi. Nah, itu semuanya itu diterapkan nanti di bab 4. Nah, waktu pas desain tadi nanti ada desain user interface. Nah, itu mata kuliah yang saat ini ada jurusan rekayasa konsentrasi software engineering atau rekayasa perangkat lunak, ada mata kuliah desain user interface, itu manfaatkan itu untuk proyek tugas akhir, untuk proyek penelitian, untuk proyek skripsinya gitu. Jadi kalian ngerjain tugas dari Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah desain user interface bisa untuk mengerjakan melengkapi laporan skripsinya. Dan proyek-proyek yang lain itu untuk mendukung misalnya bahasa pemrograman misalnya. Itu juga untuk mendukung proyek Anda, misalnya proyek Anda tentang sistem informasi restoran gitu. Oke, siap ya untuk angkatan 2020 ya. Bisa mendaftar sidang kerja praktek. Masih bisa sampai tanggal berapa Mas Alfian untuk sidang kerja praktek? Tanggal 3, masih sampai tanggal 3 itu masih bisa daftar sidang kerja praktek untuk angkatan 2020. Kemudian kalau memang masih jauh dari ACC dosen pembimbing, ya sering ketemu aja supaya ada revisi, nanti direvisi. Kemudian di bulan Januari bisa sidang kerja praktek.
gitu. Kalau misalnya sekarang nggak kekejar tuh yang tanggal 3, nggak, jangan khawatir, yang penting optimis, yang penting terus di apa kerjakan. Nah, mahasiswa komputer itu tentunya harus familiar dengan komputer, jangan handphone terus yang dipegang gitu. Jadi komputer itu dipegang, terus baca materi, baca paper gitu, atau jurnal, artikel dari jurnal. Untuk mudahnya, Anda itu membaca jurnal yang dari Google Scholar itu sangat mudah. Anda misalnya pengen membangun sistem informasi rumah sakit, tinggal ketik aja sistem informasi rumah sakit gitu. Atau menggunakan metode parallel development. Pengembangan sistem dengan parallel development itu seperti apa itu di Google Scholar tentunya banyak. Nah, Anda bisa nyari 25 referensi gitu. Kalau nggak ngerti tentang Mendeley, bisa belajar banyak referensi YouTube. Nah, itu bagaimana menggunakan Mendeley, bagaimana sitasi di bab 2-nya, bagaimana penulisan referensi atau daftar pustakanya, gitu ya. Jadi kerja praktek itu cukup mudah kalau Anda udah pernah kerja di perusahaan, Anda tinggal menuliskan dulu, karena itu kan udah kerja, kan udah praktek kerja gitu loh. Ya, kemudian apalagi Anda sedang kerja di perusahaan, ya Anda tinggal tulis juga gitu. Udah pernah kerja juga tinggal tulis, sedang kerja juga tinggal tulis gitu. Lebih mudah mengerjakan kerja praktek kalau untuk skripsinya itu ada penambahan implementasinya. Kalau kerja praktek boleh perancangannya aja, tapi kalau skripsi itu ada tambahan pengembangan sistem informasinya. Skripsi juga boleh mengambil computer vision misalnya, atau apa namanya, artificial intelligence. Anda membuat misalnya eh, apa namanya, prediksi menggunakan data mining, nah itu machine learning, nah itu bisa juga. Yang suka artificial intelligence AI gitu, yang suka data science itu bisa memanfaatkan big data, boleh. Yang suka jaringan juga boleh, bagaimana memanajemen jaringan, tentang jaringan, boleh untuk skripsinya. Paling nggak sesuai dengan konsentrasi. Kalau udah konsentrasi mengambil untuk jaringan, ya bikin skripsinya jaringan. Konsentrasi artificial intelligence, mengambilnya artificial intelligence. Konsentrasi software engineering, mengambilnya software engineering. Jadi angkatan 2020 nggak perlu lama, tinggal sering datang ke dosen pembimbing, minta arahan, minta dibimbing. Tentunya harus sopan, jangan mengandalkan WhatsApp. Karena kalau mengandalkan WhatsApp, Bapak Ibu dosen mungkin membaca tetapi ketimpa dengan informasi yang lainnya sehingga Bapak dan Ibu dosen bisa lupa. Makanya bisa Prodi menyarankan untuk mahasiswa itu menemui langsung dosen pembimbing. Kalau nggak ngerti bagaimana cara menemui, bisa minta bantu Bu Edora di ruangan dosen teknik informatika gitu. Nanti Bu Edora bisa memberikan nomor telepon. Untuk nomor telepon juga bisa meminta ke tata usaha gitu. Kalau misalnya nggak punya nomor telepon, tetapi tentunya jangan mengandalkan WA. eh, Mahasiswa bisa cek jadwalnya beliau, karena saat ini untuk bimbingan enak. Karena Bapak Ibu dosen setiap minggu itu ke kampus, entah itu Jumat, entah itu Sabtu, entah itu Minggu, itu ke kampus. Enak lagi kalau dosen pembimbingnya yang memang berkantor di kampus 5 hari kerja, nah itu lebih enak. Anda bisa temui dengan mudah gitu loh. Oke, jangan mengandalkan WA. Terus tips supaya lulus itu adalah menulis. Sebanyak yang apapun yang dibaca, kalau nggak ditulis nggak selesai. Gitu. Jadi Anda harus bisa nulis. Untuk bisa nulis memang harus membaca gitu loh. Tapi kalau membaca tok tanpa nulis, ya nggak selesai. Tipsnya berarti harus menulis. Pak, saya nggak punya gambaran Pak, untuk KP itu nulisnya judulnya apa. Kalau nggak punya gambaran, ke perpustakaan, baca-baca di perpustakaan. Gitu, kalau nggak punya gambaran. Kalau nggak di YouTube juga banyak. Terus kalau nggak konsultasi dengan Bapak Ibu dosen. Kalau udah punya pembimbing, dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Itu caranya biar punya gambaran. Jadi baca tulisan yang sudah pernah ada. Kalau nggak, Anda tinggal tulis di Google Scholar juga
tinggal baca paper-paper nanti Anda juga punya gambaran. Gitu. Oke, untuk angkatan 2020 clear ya. Itu Anda KKP bulan ini terakhir pendaftaran 3 November. Kemudian kalau nggak kekejar ya di Januari dan atau di Februari. Kemudian nggak kalah juga yang menghambat mahasiswa untuk sidang biasanya nilai. Gitu. Nilai itu dicek dulu. Memang udah kuliah atau belum? Kalau memang udah kuliah dicek lagi. Udah mengerjakan UTS atau UAS atau belum gitu. Kalau misalnya UTS UAS belum dikerjakan wajar kalau nilai nggak ada. Walaupun kuliah datang masuk datang ke kampus dan masuk, tetapi kalau nggak ikut UTS atau UAS nilai nggak ada itu wajar. Jadi mahasiswa nggak mungkin diberikan oleh dosen kalau tidak UTS atau UAS. Jadi kalau memang udah UTS dan UAS tetapi nilai nggak keluar, silakan bertemu dengan Bapak dan Ibu dosen. Kalau memang udah mengerjakan tugas, kok tugasnya nggak keluar, silakan ketemu dengan Bapak dan Ibu dosen pengampu gitu. Nanti. Ya, itu untuk masalah nilai. Jadi untuk masalah nilai, cek dulu kalian ikut kuliahnya atau enggak, ikut semester antara tidak, atau ikut SP atau tidak gitu. Kalau dulu kan ada SP, sekarang nggak ada SP, adanya semester antara gitu loh. Kalau memang ikut, dicek lagi mengerjakan tugas enggak, mengerjakan UTS atau UAS enggak. Kalau memang itu mengerjakan, tinggal ketemu dengan Bapak dan Ibu dosen. Ketemunya jangan langsung, Pak, kok nilai saya nggak keluar? Jangan, tetapi Pak, saya namanya adalah misalnya Dimas. Saya angkatan 2019. Terus saya kemarin tahun akademik 2021 semester semester 7 atau semester 5 itu kemarin saya ikut semester antara dengan Bapak. Saya juga sudah mengerjakan UTS, saya sudah mengerjakan UAS, tetapi mungkin Bapak lupa belum memberi. Mohon diperiksa ya Bapak gitu. Itu temuin kayak gitu. Kalau enggak, Pak, saya sudah ikut semester antara, mohon dibantu supaya saya bisa mengerjakan tugas agar saya bisa mendapatkan nilai kayak gitu juga bisa. Tadi ada mahasiswa angkatan 2019, kemudian mahasiswa tersebut ada mata kuliah yang nilainya E. Bertanya ke Pak Wahyu, bisa nggak ikut sidang skripsi? Ya nggak bisa karena ada nilai E gitu. Karena nggak bisa, mahasiswa tersebut mengambil KRS dan ikut perbaikan nilai. Itu diperbolehkan. Jadi cara memperbaiki nilai ikut kuliah di adik kelas, kuliah reguler selama 16 minggu ya kan, 16 pertemuan gitu. Itu kuliah yang reguler. Tetapi kalau Anda ikut semester antara juga boleh, tetapi semester antara itu di bulan Agustus biasanya setelah UAS semester genap. Itu mengenai nilai ya. Jadi ada lagi, Pak, nilai saya tetapi eh, apa namanya bisa ikut sidang kerja praktek enggak gitu. Ya bisa ikut sidang kerja praktek kalau nilai E itu bisa. Syaratnya nilai yang selain nilai E itu ada 90 SKS gitu loh. Nilai D maksimal 2. Jadi kalaupun ada nilai D dari 90 SKS itu maksimal 2. Terus yang lain nilainya C atau B atau A gitu loh. Jadi untuk syarat sidang kerja praktek adalah 90 SKS tanpa nilai E. Kalau Anda ada 120 SKS, nilai E-nya 2, yang lain nilai B semua, bisa nggak sidang kerja praktek ada nilai E2? Bisa. Karena nilai E2 itu misalnya 8 SKS. Gitu. Tadi 120, berarti Anda punya 112 SKS. Ya sangat boleh orang untuk sidang aja 90 SKS gitu loh. Nah, kalau skripsi baru ada satu nilai yang nilainya E yang enggak bisa gitu kalau skripsi. Tetapi dicek lagi nilai E misalnya agama, tetapi udah ada lagi agama nilainya B. Agama satu nilainya B, kemudian agama satu yang sebelumnya nilainya E. Pak, nilai E-nya tolong dihapus dong Pak. Ya nggak bisa, nilai E itu adalah histori.
Tetapi itu diperbolehkan karena sudah ada nilai perbaikannya. Gitu, ada nilai perbaikannya maka boleh sidang. Nggak hilang dong nilai E-nya, Pak. Ya memang itu histori nggak hilang, tetapi kalau Anda lulus nanti, itu hanya transkrip yang nilainya bagus yang dicetak. Kalau lulus ya, kalau udah yudisium, itu nilainya itu agama 1 ada nilai E, terus agama 1 nilainya B. Yang dicetak adalah yang nilai B. Gitu. Jadi kalau di e-kampus ya biarkan, itu tidak masalah. Karena sudah ada agama 1 juga yang nilai B gitu loh. Itu sih ya Alfian ya kalau mengenai nilai ya. Mengenai nilai seperti itu bisa ikut kelas reguler atau ikut semester antara. Kalau memang udah pernah mengerjakan tugas atau UTS atau UAS, silakan bertemu dengan Bapak dan Ibu dosen gitu. Kalau mau bimbingan KP tetapi belum ada 90 SKS, boleh tidak? Ya boleh kalau udah memang semester 6 ya kan. Kalau udah semester 6 ya boleh sidang KKP gitu loh. Ya, kalau yang nggak boleh itu kalau maksudnya bimbingan KKP boleh, yang nggak boleh itu sidang gitu loh. Sidang KP itu nggak boleh kalau belum 90 SKS. 90 SKS yang nilainya oke gitu. Oke itu nilai D maksimal 2, nilai E tidak ada. Dari 90 SKS gitu. Kalau ada nilai E-nya 2 tetapi dia 110 SKS, ya boleh. Karena kan nilai E2 itu kan cuma 8 SKS. 110 kurang 8 masih ada 92 SKS gitu. Clear untuk angkatan 2020. Sekarang untuk angkatan 2019 selamat karena teman-teman yang lain sudah pada lulus dan kesempatan Anda bisa lulus adalah mendaftar sidang kerja praktek, mendaftar mungkin umumnya angkatan 2019, angkatan 2018 kan udah sidang kerja praktek semua. Yang belum misalnya sidang skripsi. Nah, Anda bisa daftar sampai tanggal 3 November gitu. Kalau memang bimbingannya masih jauh, belum ACC ya Anda mendaftar di Januari atau Februari seperti itu. Itu angkatan 2019, jadi Anda sebagian udah lulus, nanti masih ada 300 yang belum lulus, nanti bisa lulus bersama-sama angkatan 2019. Jadi angkatan 2019 bisa lulus, ya barangkali bisa wisuda di bulan Maret barangkali ya. Mudah-mudahan misalnya nih ada lulus lulus di November ada angkatan 2019, angkatan 2018, angkatan 2017. Misalnya November lulus atau Februari lulus. Nah, nanti lulusan November dan Februari ini bisa saja sidangnya di Maret, wisudanya di Maret 2024. Bisa jadi seperti itu. Jadi wisuda itu setahun bisa aja 2 kali, enggaknya sekali. Tetapi kalau yudisium itu 4 kali. Jadi standar insya Allah setiap setiap Februari, setiap Mei, setiap Agustus, setiap November itu ada yudisium. Yudisium itu apa? Yudisium itu kelulusan. Skripsi itu apa? Apa? Wisuda itu apa? Wisuda itu resepsi kelulusan. Jadi upacara kelulusannya secara resminya gitu. Kalau yudisium nanti pembacaan SK kelulusan. Nah, dan alhamdulillah kemarin wisudanya langsung saat wisuda udah diberikan ijazahnya. Gitu loh. Kemarin, wisuda kemarin gitu. Angkatan 2019 juga kalau ada nilai yang nggak bagus, Anda bisa ikut perkuliahan yang reguler. Gitu. Angkatan 2018, 2017 gitu. Angkatan 2017 kalaupun ada, ini Agustus adalah yang terakhir. Jadi kalau Agustusnya nanti nggak bisa lulus, kalau lulus Februari boleh ya boleh kalau memang udah sidang dan udah melengkapi syarat. Lulus November boleh gitu. Tetapi kalau misalnya angkatan 2017 ini nggak lulus di Agustus, maka DO otomatis drop out. Nah, Anda ngulang lagi dari semester 1 lagi kuliahnya. Gitu. Nanti mendapatkan NIM sebagai mahasiswa baru lagi. Gitu. Kalau mata kuliahnya bisa aja ada yang diakuin tetapi
kemungkinan 50% ngulang jadinya. Bisa seperti itu. Itu angkatan 2017, angkatan 2018 tahun depannya lagi. Jadi manfaatkan kelulusan ini angkatan 2018, angkatan 2017 gitu. Udah lengkap belum ya Alfian? Nanti saya sampaikan. Nanti dilengkapin oleh Mas Alfian ya. Jadi Pak Wahyu itu angkatan 2020 saya doakan 500 mahasiswa bisa wisuda di bulan Agustus bisa lulus di bulan Agustus 2024 ya. Amin. Angkatan 2020. Dan angkatan 2019 mudah-mudahan bisa lulus di November ini, bisa lulus di Februari tahun 2024 ya. Kalau ada lagi yang belum lulus bisa lulus lagi di Agustus 2024. Dan angkatan 2018 yang hari ini hadir dan teman-teman yang peduli untuk lulus 2017 juga yang hari ini hadir dan yang peduli untuk lulus, mudah-mudahan kalian semua bisa lulus semua. Dari Pak Wahyu itu nanti Pak Alfian juga menjelaskan. Setelah itu mungkin ada sesi tanya jawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih atas sambutannya Pak ya. Jadi banyak sekali ya yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu ya. Nah, kalau dengan saya itu fokusnya kepada data real atau data aktual gitu ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk monitor kepada teman-teman. Oke, ternyata pertanyaan itu aja. Angkatan 2017 berapa lagi yang lulus? Nah, ini saya sampaikan dulu ya. Saya coba share screen dulu. Ya, sudah terlihat teman-teman? Sudah tampil? Ya, Pak. Siap. Oke. Oke, nah gunanya untuk monitoring sebenarnya sesuai dengan judul ya yang saya akan sampaikan datanya yaitu hanya 2 angkatan terakhir atau yang mendekati antara sidang KP dan skripsi. Nah, adapun angkatan 2017-18 yang saya undang adalah mahasiswa yang saat ini telah mengisi KRS gitu ya. Yang sudah mengisi KRS angkatan 2017 dan 2018. Nah, karena apa? Karena menurut saya informasi ini akan sangat penting bagi teman-teman baik yang mau sidang KKP maupun sidang skripsi. Karena untuk angkatan 2017 itu riskan sekali ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Wahyu bahwa usia NIM teman-teman itu terakhir di bulan Agustus. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai timeline teman-teman sebagai mahasiswa. Kurang lebih timelinenya adalah seperti ini. Nah, karena di sini angkatan 2019 dan 2020 adalah kurikulumnya sama gitu ya. Jadi di sini saya bisa memasukkan SKS yang teman-teman telah tempuh gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, teman-teman itu tidak boleh ada nilai E sampai di sidang skripsi gitu ya. Sidang skripsi itu nggak boleh ada nilai E. Tapi diperbolehkan nilai D maksimal 2. Artinya, kalau teman-teman ada nilai E di semester 1, ini wajib diperbaiki sebelum semester 8 ini selesai. Gitu ya teman-teman ya. Dan menurut catatan, syarat untuk teman-teman kelulusan adalah mengikuti 8 semester aktif. Artinya apa? Kalau teman-teman ada 1 semester saja yang cuti, misalkan teman-teman di semester 2 karena habis kontrak dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya, barangkali teman-teman ada hambatan dan lain sebagainya. Nah, otomatis harus ada penambahan 1 semester tambahan, artinya di semester 9. Gitu ya. Nah, yang ingin saya make sure di sini, antara sidang KKP yang rata-rata itu sidangnya mundur semua, sehingga mengakibatkan sidang skripsi ini ikut mundur.
kalau teman-teman sidang skripsinya tidak di semester 8, maka akan muncul yang namanya semester 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14. Nah, posisi teman-teman di timeline di sini di mana? Tergantung teman-teman angkatan berapa. Contoh, teman-teman angkatan 2020, otomatis teman-teman timelinenya di sini. Gitu ya. Yang harusnya teman-teman sidang KKP di sini, ini masih oke kalau sidang KKP-nya di semester 7. Tapi kalau udah semester 8 masih belum sidang KP, ini saya sudah warning 50% nggak akan lulus tepat waktu. Gitu ya. Nah, artinya kalau teman-teman ada cuti pun satu semester, berarti teman-teman harus mengganti di semester 9, ataupun di semester 10, ataupun di semester 11. Itu syarat wajib ya teman-teman ya. Tapi yang wajib teman-teman perhatikan yaitu terkait mata kuliah. Gitu ya. Artinya kalau teman-teman cuti di semester 2, nah teman-teman di semester 9 nggak bisa mengambil mata kuliah di semester 2 ini secara keseluruhan. Teman-teman harus koordinasi dulu dengan prodi. Karena semester 2 teman-teman angkatan 19 dan 20 itu nggak akan sama mata kuliahnya dengan yang semester 2 sekarang, gitu ya. Artinya ada perbedaan kurikulum. Jadi itu harus dikonfirmasi dulu. Begitupun kalau teman-teman ada nilai E di semester 1. Nah, kita ada yang namanya semester antara yang dilakukan setiap akhir semester genap. Jadi di sini ada semester antara untuk memperbaiki maksimal 9 SKS, gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada 4 mata kuliah yang E misalkan, jadi diperbaiki di sini 3 mata kuliah, di sini diperbaiki 1 mata kuliah, sehingga untuk ke sidang KKP teman-teman itu nilainya aman semua, gitu ya. Nah, ini untuk angkatan 2019 yang mengisi KRS, alhamdulillahnya masih banyak, ada sekitar 200 mahasiswa yang mengisi KRS, gitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena rata-rata biasanya mahasiswa aktif paling terakhir itu di semester 8. Lulus nggak lulus, gitu ya. Semester 9 itu banyak mahasiswa yang nggak paham atau mereka tidak aware bahwa mereka tetap harus mengisi KRS, gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang di kurikulum adanya semester 1 sampai 8. Karena harapannya teman-teman lulus tepat waktu di semester 8. Tapi kalau teman-teman belum lulus, teman-teman itu masih tetap wajib mengisi KRS yang teman-teman akan tempuh di semester tersebut. Gitu ya. Itu adalah penting. Kenapa? Karena yang namanya KRS adalah kartu rencana studi selama 1 semester, gitu ya. Artinya di semester 9 teman-teman tergantung, teman-teman mau sidang KP apa skripsi atau mau dua-duanya, gitu ya. Namanya rencana nggak apa-apa diisi dua-duanya aja, gitu ya. Nah, bisa jadi nanti di November sidang KKP, di Februari sidang skripsi. Artinya teman-teman masih bisa ngejar wisuda di bulan Maret, gitu ya. Nah, di sini saya sampaikan sedikit terkait monitoring angkatan 2019 dulu ya, teman-teman ya. Jadi yang 20 ntar dulu. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman angkatan 2020 tahu konsekuensi apa yang akan saya sampaikan kalau teman-teman nggak ikutin gitu ya. Nah, ini adalah dokumentasi wisuda ke-7 Universitas Pelita Bangsa yang dilaksanakan di Sabtu 2 minggu yang lalu gitu ya. Di tanggal 14 Oktober 2023. Nah, di sini ada perwakilan mahasiswa TI, ini saya nggak hafal siapa. Cuma di sini seperti yang Pak Yu jelaskan bahwa teman-teman ketika wisuda ijazah itu sudah diberikan. Berbeda dengan wisuda yang sebelumnya yaitu menunggu 2-3 bulan baru mendapatkan ijazah. Jadi perubahan Universitas Pelita Bangsa saat ini memprioritaskan supaya mahasiswanya bisa dengan cepat memanfaatkan kelulusannya, gitu ya. Dan di sini ada sedikit momen yang perlu saya sampaikan yaitu terkait wisuda adalah bukan event teman-teman aja, bukan event Anda saja, gitu ya. Tapi event dari orang-orang terdekat Anda, baik itu orang tua, baik itu pasangan Anda dan lain sebagainya. Jadi tetap perjuangkan dan kita ketemu di wisuda di bulan Maret, gitu yang paling dekat. Nah,
Mahasiswa angkatan 2019 itu totalnya ada 791 mahasiswa. Ini terhitung banyak karena sebelum COVID ya teman-teman ya. Nah, dan yang bisa sampai di semester 8 ini ada 469 atau 59%. Yang nggak aktifnya ada 322. Nah, ini nggak aktifnya variatif ya teman-teman ya. Nggak aktifnya bisa jadi semester 3 itu nggak aktif sampai semester 8. Ada yang semester 8-nya saja nggak aktif dan lain sebagainya. Artinya ada yang namanya seleksi alam ya. Biasanya disebutnya kayak gitu. Yang awalnya masuknya dulu 40 kelas, satu kelas 40 mahasiswa, jadi tinggal 30. Jadi tinggal 20. Pasti ada aja yang kayak gitu ya. Namanya di perjalanan barangkali ada hal-hal yang memang tidak bisa kita prediksi. Nah, yang ingin saya monitor di sini adalah perhatikan mahasiswa aktifnya saja ya. Saya hanya menghitung mahasiswa aktif yang akan saya hitung sebagai potensi. Dari 469 mahasiswa yang sudah sidang KKP, gini ya, ada 331 atau 71% mahasiswa yang sudah sidang KKP. Terhitung bagus enggak? Enggak juga. 29 atau 138 mahasiswa ini jumlah yang sangat-sangat banyak. Dan data ini saya ambil di semester 9 awal. Artinya teman-teman yang belum sidang di sini gitu ya, yang belum sidang, ini saya sampaikan bahwa teman-teman ini sudah diberikan waktu 1 tahun lebih. Kan teman-teman harusnya sidangnya di semester 6 ya. Di semester 6 akhir harusnya sudah sidang. Oke, nggak apa-apa. Semester 7 belum sidang juga. Oke, nggak apa-apa. Semester 8 belum sidang. Itu sudah saya warning bahwa teman-teman akan ketinggalan atau nggak lulus tepat waktu, gitu ya. Artinya di sini masih ada 29 lagi nih PR, 29% lagi PR untuk segera sidang. Sidangnya kapan? Seperti yang disampaikan bahwa kita akan ada sidang di bulan November. Dan setelah saya cek tadi, saya revisi ya, dari Pak Wahyu tadi saya infonya ke Pak Wahyu juga tanggal 3, tapi tanggal 5 itu batas terakhir teman-teman daftar sidang gitu ya. Baik sidang KKP maupun sidang skripsi. Nah, perhatikan jumlah kelulusannya gitu ya. Nah, dari 331 yang sudah sidang KKP, artinya kan mereka ini harusnya semester 8 udah lulus ya. Nah, kalau kita runut lagi, itu hanya 146 yang berhasil sidang skripsi. Gitu ya. Artinya dari total 469, Prodi TI baru meluluskan 31%. Angka yang sangat-sangat kecil bagi sebuah kelulusan. Jadi ini wajib teman-teman pikirkan kembali bahwa Prodi sudah memberikan fasilitas, sudah memberikan pengingat, monitoring. Di Telegram juga saya sering menyampaikan kalau ada nilai, ada semester antara dimanfaatkan, ada sidang segera daftar. Dan saya infonya juga jauh-jauh hari biasanya, gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa nge-push untuk bimbingan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini adalah monitoring kelulusan angkatan 2019. Hanya 31%. Sangat-sangat kecil gitu ya. Nah, kemudian saya akan bahas, jadi yang ini udah saya buang ya. Saya hilangkan 146. Ini sudah tidak akan saya bahas karena memang sudah selesai dan sudah menjadi alumni, sudah menerima ijazah, tinggal mengambil legalisir saja, nanti akan diinfokan. Nah, ini sisanya gitu ya. Nah, potensi kelulusan mahasiswa angkatan 2019 untuk wisuda bulan Maret gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang sudah sidang KP ada sekitar 300 dan yang berhasil lulus hanya 146. Nah, untuk teman-teman yang sudah sidang KP dari semester baik semester 6 dan semester 7, nah teman-teman ini peluangnya sangat besar karena teman-teman PR-nya hanya tinggal skripsi saja. Nah, yang tinggal skripsi saja itu masih di 185. Harapan saya 185 ini lulus atau sidang di bulan November maupun di bulan Februari gitu ya. Sehingga bisa ikut wisuda awal tahun. Maret saya sebutnya awal tahun ya. Tapi kalau teman-teman yang tinggal skripsi ini nggak bisa menyelesaikan juga di satu semester ini atau di semester 9, terpaksa wisudanya itu ikut yang Oktober tahun depan. Gitu ya. Itu warning dari saya, yang awalnya awal tahun bisa jadi akhir tahun
kalau teman-teman melewatkan sidang di bulan November dan juga di bulan Januari dan Februari. Nah, untuk yang belum sidang KKP ada 43%. Nah, ini secara hitung-hitungan saya, teman-teman ini kemungkinannya bisa lulus Maret kalau di bulan November ini teman-teman bisa menyelesaikan KKP. Gitu ya. Kemudian langsung lanjut ke skripsi dan sidang di bulan Februari. Artinya teman-teman waktunya hanya 3 bulan saja untuk menyelesaikan skripsi. Bisa selesai atau enggak? Tergantung, gitu ya. Tergantung karena KKP saja waktunya 1,5 tahun itu belum selesai juga. Tapi skripsi bisa jadi kalau teman-teman mau fokus, karena teman-teman kan udah nggak ada perkuliahan yang angkatan 2019, nggak ada sama sekali, kecuali teman-teman yang ngulang gitu ya. Nah, itu bisa fokus ke pengerjaan KKP, kemudian fokus ke skripsi. Artinya teman-teman masih punya peluang juga untuk wisuda di bulan Maret. Silakan diperjuangkan bagi 138 mahasiswa ini. Ini masih terhitung cukup baik dibanding teman-teman itu yang udah nggak aktif sama sekali atau udah nggak mengikuti informasi dari prodi. Ya. Nah, itu dulu untuk angkatan 2019. Nanti untuk lebih jelasnya kita buka sesi tanya jawab, nggak masalah, gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke mahasiswa angkatan 2020, gitu ya. Nah, mahasiswa angkatan 2020 fokusnya itu cuma satu, yaitu hanya sidang KKP saja. Karena banyak sekali ya angkatan 2020 ini yang semangatnya itu luar biasa. Semester 7 udah nanya, Pak, sudah boleh mengajukan dosen pembimbing skripsi atau belum? Mas, saya sudah sidang semester kemarin, saya boleh mengajukan dosen pembimbing atau belum? Nah, saya katakan bahwa prodi tidak punya dasar untuk memberikan teman-teman dosen pembimbing di semester 7. Karena apa? Dasar dari teman-teman mendapatkan dosen pembimbing adalah teman-teman mengambil KRS skripsi yang ada di semester 8. Gitu ya. Nah, artinya teman-teman yang semester 6 kemarin sudah sidang, gitu ya. Nah, teman-teman boleh untuk mulai merancang skripsinya, nggak apa-apa. Namanya ngerancang gitu ya. Nah, kita bahas dulu. Tadi angkatan 2019 ada sekitar 790 atau ya. Nah, ini untuk angkatan 2020 ini angkatan masuk-masuk COVID ini sepertinya. Nah, ini mahasiswa kita menurun jadi 500 aja, gitu ya. Dan yang berhasil aktif sampai di semester 7 ada 300 mahasiswa, gitu ya. 58% yang masih bisa bertahan dari seleksi alam perkuliahan, gitu ya. Nah, yang nggak aktif ini ada 221. Nah, itu masih tergolong wajar nggak wajar karena tidak aktifnya itu ada yang dari semester 2 udah nggak aktif, ada yang di semester 5 udah nggak aktif dan seterusnya. Kita fokus yang aktif saja, gitu ya. Tapi kalau teman-teman di kelasnya ada yang nggak aktif, silahkan kalau mau aktif kembali bisa langsung ke prodi untuk diberikan arahan oleh prodi ya. Nanti oleh saya juga bisa, Pak Wahyu juga bisa. Nah, dari 300 mahasiswa yang aktif di semester 7, ternyata yang sudah sidang baru 134 atau 45%. Artinya masih ada 55% mahasiswa yang belum sidang KKP, gitu ya. Nah, ini angka yang cukup besar ya, dan ini akan saya langsung to the point saja, bahwa nama teman-teman yang belum sidang saya letakkan pada lulus di waktu yang tepat. Artinya bukan lulus tepat waktu ya. Karena potensinya itu masih sangat-sangat tinggi untuk lulus di semester 8 itu masih mungkin. Nah, yang 134 yang sudah sidang KKP ini saya kategorikan aman. Aman. Kalau teman-teman mulai ngerjain skripsi di semester sekarang atau di semester 8, itu mulai ngerjain skripsi nggak apa-apa. Karena teman-teman punya waktu 6 bulan dari awal Maret sampai di Agustus untuk menyelesaikan skripsinya. Gitu ya. Nah, sisanya ini nanti bisa akan berubah menjadi lulus di semester 9. Kalau teman-teman di semester ini itu nggak sidang juga. Gitu ya. Saya masih kategorikan nggak apa-apa. Sidang di semester 7 itu nggak apa-apa.
Yang penting selesai. Jangan sampai teman-teman udah ketinggalan nih dari yang 134 dan teman-teman malah nggak ngerjain sama sekali. PR teman-teman tuh malah lebih banyak karena ditumpuk sama teman-teman. Yang udah semester 7 yang sudah sidang, ini fokusnya tinggal ngerjain tugas dan kuliah aja di semester 7. Tapi kalau teman-teman masih punya tanggungan kerja praktek atau bimbingan, gitu ya. Nah, ini adalah potensi kelulusan dari mahasiswa angkatan 2020 dan ini akan saya update kembali nanti ketika kita ada di awal Maret, gitu ya. Karena saya di Prodi biasanya itu memberikan monitoring mahasiswa baik KP skripsi itu di awal semester genap, gitu ya. Makanya angkatan 2017 dulu juga pernah, angkatan 2018 juga pernah. Jadi ini kemungkinan ya bagi angkatan yang 2018 ini bukan pertama kalinya untuk ikut Zoom dengan saya. Ya. Nah, sebelum saya buka sesi Q&A, nah kita akan bahas dulu pertanyaan yang nggak harus ditanyakan karena udah sering banget ditanyakan gitu ya. Jawabannya itu sama gitu ya. Yang pertama, Pak, saya ingin sidang KP di semester ini, namun ada 2 nilai E. Bagaimana? Nah, ini sudah disampaikan ya tadi sama Pak Wahyu bahwa syarat sidang di sini adalah bukti transkrip nilai sementara yang menunjukkan teman-teman itu sudah 90 SKS. Tidak ada nilai E dan maksimal nilai D itunya 2 di dalam 90 SKS tersebut. Nah, artinya, nah ini contoh ya. Nah, ini saya ambil dari teman-teman angkatan 2020 yang belum sidang KP. Nah, teman-teman ini rata-rata, teman-teman cek deh yang belum sidang KP. SKS teman-teman itu ada di 114. Gitu ya. Taruhlah di sini misalkan bahasa otomata itu 3 SKS nilainya E, tinggal dikurang 114 dikurang 3, masih ada 111 yang aman. Jadi teman-teman biasanya yang angkatan lama nih, yang alasannya itu, Pak, saya belum selesai nilai E-nya, jadi saya belum sidang. Nah, ini alasan yang sebetulnya sudah ada jawabannya di Prodi dan itu diperbolehkan. Jadi teman-teman jangan membuat asumsi jawaban sendiri, gitu ya. Karena antara perbaikan nilai dan mengerjakan KKP ya, maupun mengerjain skripsi itu 2 hal yang berbeda. Artinya bisa dikerjain bareng-bareng. Misalkan angkatan 2019 ada nilai E, semester sekarang ngambil 1 mata kuliah, sebut saja Big Data misalkan. Nah, teman-teman kuliahnya itu hanya 1 hari Big Data. Nah, selebihnya tinggal dikerjain skripsinya. Jadi nilai Big Data itu selesai di akhir semester ini, skripsinya pun selesai di akhir semester ini. Jadi 2 hal itu bisa dikerjakan bersama-sama, gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua sering juga muncul, Pak, saya sudah sidang KP, typo sedikit ya. Tapi nilai saya kok belum muncul juga di kampus. Nah, ini sering juga nih pertanyaannya nih. Nah, saya sampaikan kembali bahwa teman-teman kalau ngecek nilai KKP itu jangan di penilaian, gitu ya. Penilaian yang teman-teman ambil di semester 6 itu nggak akan ada. Nilainya itu pasti kosong. Ini contoh ya, dosen pengampunya Pak Nanang. Ini nilainya pasti kosong. Karena Pak Nanang itu tidak diperbolehkan memberikan nilai. Karena nilai KKP maupun nilai skripsi itu didapatkan dari hasil sidang, bukan hasil perkuliahan. Loh, terus perkuliahannya untuk apa? Perkuliahannya itu untuk nge-push teman-teman untuk dimonitor nih. Pasti kalau teman-teman pernah ikut mata kuliah KP maupun skripsi, pasti ditanya, sudah beberapa? Kendalanya di mana? Udah dapat judul atau belum? Nah, itu sebelum teman-teman konsultasi ke dosen pembimbing, teman-teman tuh diberikan dosen pengampu di kelas. Tapi teman-teman biasanya kalau ada mata kuliah yang seperti ini, teman-teman tuh malah jarang masuk. Anehnya tuh seperti itu, gitu ya. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya itu di menu laporan, kemudian di akademik ada laporan transkrip akademik. Sehingga kalau dicek ini akan muncul mata kuliah KP yang teman-teman ini pasti nggak tahu keluarnya dari mana. Nah, ini adalah nilai dari sidang. Di KRS teman-teman nggak akan ada. Di penilaian teman-teman juga nggak akan ada. Karena ini nggak bisa diintervensi nilainya ya, baik oleh dosen pengampu maupun dosen pembimbing. Kalau nilainya sudah keluar, ya sudah itulah nilainya. Gitu ya. Nah, maksimal kapan untuk bisa ngecek? Jangan sampai nanti teman-teman sidang hari ini, besok udah ngecek.
kan teman-teman belum menyelesaikan revisi gitu ya. Artinya paling lambat itu 1 minggu setelah sidang itu nilai KKP baru akan diinputkan gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyakan baik mahasiswa lama dari 17, 18, 19 pun sama, dan angkatan 2020 juga ada gitu ya, karena memang belum tahu alurnya ya. Pak, saya sudah semester 7 nih, contoh. Apakah dosen pembimbing saya berubah? Nah, ini berarti KKP ya, baru semester 7 ya. Nah, dosen pembimbing itu tidak akan berubah sampai teman-teman itu sidang. Gitu ya. Baik teman-teman dosen pembimbing KKP maupun dosen pembimbing skripsi. Itu nggak akan berubah sampai teman-teman sidang. Gitu. Karena akan sangat lucu bagi teman-teman yang semester 8 mau sidang skripsi cuma gagal gitu ya. Misalkan baru bab 3. Nah, kemudian diganti nih sama prodi nih. Ulang lagi nanti teman-teman bimbingannya gitu ya. Jadi harapannya bisa bimbingan sampai selesai. Nah, kemudian berikutnya yaitu terkait KRS, karena teman-teman biasanya nggak aware nih ya. Pak, saya ingin sidang skripsi di semester 9, namun saya belum mengambil KRS skripsi, bagaimana ya Pak? Nah, ini baik teman-teman yang mau sidang KKP maupun sidang skripsi. Nah, bentar ya, ada suara asing yang masuk. Nah, baik teman-teman yang mau sidang KKP di semester 9 ataupun di semester 7. Nah, teman-teman syaratnya itu di semester aktif saat ini, bisa semester 7, bisa semester 9, bisa semester 11, bisa juga semester 13. Tapi yang terkendala terkait KRS-nya yang belum diambil, bisa silahkan ke prodi untuk dibantu pengisian KRS. Gitu ya. Jawabannya simple. Harapannya itu sudah bisa menjawab ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini juga ada pertanyaan kemarin dari mahasiswa angkatan 2019 yang harusnya lulus di Agustus. Pak, saya ingin sidang skripsi pada bulan November. Apakah saya harus membayar SPP sampai bulan Februari? Nah, jawabannya ada di kolom timeline berikut. Nah, yudisium adalah menandakan teman-teman diluluskan dari sebuah perguruan tinggi, gitu ya. Nah, ketika teman-teman belum yudisium, maka teman-teman akan terhitung sebagai mahasiswa yang aktif. Contoh, kemarin ada mahasiswa yang sidang skripsi di bulan Agustus. Tapi dia nggak ikut yudisium Agustus. Karena yudisium kan melengkapi berkas ya. Contohnya seperti berkas untuk kelengkapan ijazah. Kemudian berkas tanda tangan dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, itu salah satu hal yang harus diselesaikan. Tapi dia cuma sidang aja. SPP-nya tetap berjalan nggak? Akan berjalan sampai dia yudisium. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman udah sidang, teman-teman tuh belum tentu SPP-nya tuh berhenti di sidang, tapi berhentinya di yudisium. Nah, kalau teman-teman bisa lulus di bulan November, nah SPP-nya maka cukup sampai bulan November saja. Nah, SPP yang 3 bulan, ada Desember, Januari, Februari, itu bisa buat nambah-nambahin bayar wisuda di bulan Maret. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yudisiumnya, misalkan teman-teman sidang di bulan November ini, tapi nggak ikut yudisium nih, nggak bisa ngelengkapin dokumen, ngelengkapinya di bulan Februari, maka tetap SPP-nya akan tetap berjalan sampai bulan Februari. Ini berlaku untuk semua angkatan, gitu ya, berlaku untuk semua angkatan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wahyu, kita yudisium itu setiap 3 bulan itu ada yudisium. Dan sebelum yudisium atau di bulan yudisium tersebut biasanya kita ada yang namanya sidang. Contoh, yudisium November ada sidang bulan November. Yudisium Agustus ada sidang juga di bulan Agustus. Nah, yang Mei ini biasanya untuk mahasiswa lama yang belum lulus. Untuk angkatan 2020 Mei besok udah bisa lulus belum? Belum, karena teman-teman belum 8 semester full. Jadi untuk angkatan 2020 lulusnya itu di sini semua nanti ya. Kita adakan satu event perayaan kelulusan teman-teman di mana teman-teman itu dibacakan SK-nya untuk teman-teman boleh menyandang gelar sarjana komputer di belakang nama teman-teman. Itu secara sah di hari tersebut teman-teman itu sudah bisa bikin kartu nama atau bisa nambahin
Eskom di Instagram biasanya ada ya. Eskom dan lain sebagainya. Itu nggak usah nungguin wisuda. Yudisium tuh teman-teman udah bisa pakai gelar tersebut, gitu ya. Nah, ini juga sering banget pertanyaan kayak gini, Pak, dosen pembimbing saya susah dihubungi. Bagaimana ya Pak baiknya? Nah, kalau teman-teman susah menghubungi dosen pembimbing, solusinya itu ke prodi, bukan untuk ganti dosen pembimbing, tapi nanti akan dibantu komunikasi. Berikut saya lampirkan jadwal di teknik informatika. Jadi nggak ada lagi pertanyaan, Pak Wahyu hari ini ada nggak? Bu Edora hari ini ada nggak? Mas Alfian hari ini masuk atau enggak? Nah, sekarang sudah ada nih. Nanti PDF-nya saya akan share ke WA masing-masing dan ke grup Telegram juga, gitu ya. Nah, silakan datang. Prodi ini nggak pernah kosong ya. Jadi ini kalau diperhatikan itu setiap hari itu pasti ada orangnya, gitu ya. Setiap hari pasti ada orangnya yang standby. Tapi yang saya katakan maksimal itu di jam 4 sore ya teman-teman ya. Jangan kesini malam. Di hari Senin sampai Minggu, kalau teman-teman malam itu kemungkinan besar nggak akan ketemu. Kalaupun teman-teman ketemu saya, itu artinya saya belum pulang. Meskipun itu saya sudah off dari pelayanan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman datang ya tetap saya layani. Cuma jangan datang di luar dari jam 4 sore. Gitu ya. Nanti prodi akan ada yang standby. Kalau misalkan teman-teman datang ke prodi dan kosong, ya teman-teman tunggu aja. Berarti biasanya itu ada rapat dan lain sebagainya, ada yang ngajar. Jadi bukan berarti kosong, teman-teman jangan langsung pulang, ditunggu aja, gitu ya. Maksimal 1 jam itu pasti nanti udah ada. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah Q&A. Pertanyaan yang di luar dari FAQ tadi, teman-teman boleh tanyakan lewat Zoom meeting ini, gitu ya. Nah, saya dari program studi teknik informatika mengucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Ini saya close dulu untuk presentasinya. Silakan jika ada pertanyaan langsung saja on mic. Ya, silakan Mas Ahmad Fikri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Fikri? Izin bertanya Pak, untuk biaya tambahan skripsi itu ada di menu mana Pak ya? Oke. Nah, ini memang belum sempat saya bahas ya. Cuma yang namanya KKP maupun skripsi yang membutuhkan bimbingan gitu ya. Yang membutuhkan bimbingan itu pembimbing yang teman-teman bayarkan itu bimbingan yang hanya diberikan untuk 1 semester. Nah, adapun kalau teman-teman nggak lulus di 1 semester tersebut, maka teman-teman akan dikenakan biaya perpanjangan bimbingan, gitu ya. Nah, biaya perpanjangan bimbingan itu ada di mana? Ada di tergantung mau sidang apa. Kalau mau sidang skripsi ya ada di skripsi, kalau mau sidang KP ya ada di KP. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu mengisi KRS, KP maupun skripsi di semester aktif di semester ini, gitu ya. Nanti biaya bimbingannya itu akan otomatis muncul, gitu ya. Nah, untuk biaya bimbingannya ini untuk yang saat ini ya, saya nggak tahu nanti kalau ada update. Untuk KKP itu 250.000 untuk biaya perpanjangan bimbingan. Dan untuk skripsi itu ada di 300.000 untuk perpanjangan bimbingan, gitu ya. Mungkin itu Mas Ahmad Fikri. Syaratnya harus isi KRS dulu. Tapi kalau udah isi KRS silakan dicek di menu. Masnya mau sidang apa? KKP boleh, skripsi juga boleh. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Sama nanya satu Sama-sama. lagi. Boleh. Di buku Mas pedoman Poniman kan ini sebentar Mas. Mas Poniman ini udah saya mute tapi diaktifin lagi. Sebentar ya gantian ya Mas Tio Poniman. Yang lain juga di mute dulu. Kalau yang lain ada yang ngobrol. Ada yang bertanya. Silakan Mas Fikri. Izin bertanya, kan di buku pedoman skripsi itu saya baca ya di menu 1.12 itu ada poin untuk memberikan buku referensi ke prodi minimal 2 buah, itu maksudnya gimana Pak? Nah, itu untuk poin itu bisa dihilangkan ya. Jadi kita belum ada aturan seperti itu kembali.
Jadi aturan itu bisa berubah gitu ya, dinamis ya teman-teman ya, dan itu belum diupdate memang. Contohnya apa? Contohnya dulu ketika angkatan 2017 mau sidang KP itu nggak boleh ada nilai E, tapi sekarang diperbolehkan gitu ya untuk memudahkan teman-teman. Itu pun juga untuk yang buku referensi juga kita tidak ada gitu ya. Jadi itu bisa diabaikan Mas Fikri, bisa fokus ke skripsinya aja ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Yang lain silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Pak, mohon maaf saya menanyakan, saya kan di sini kan keterangan pendaftaran sidang itu dari tanggal 23 Oktober, pendaftarannya itu sampai 5 November ya Pak. Hmm. Sedangkan saya itu mau publish gitu Pak. Yap. Itu kalau saya angkatan 2019 Pak. Untuk Terus? publish itu di tanggal berapa Pak pendaftarannya? Ini Mbak Holwati ini sering banget bertanya di grup ya, dan sering saya sampaikan. Dan Ya. sering saya sampaikan bahwa untuk publikasi itu sama dengan sidang gitu ya. Jadi nggak usah ada pertanyaan lagi kapan terakhir pendaftaran publikasi. Kalau sidangnya ditutup, ya publikasinya juga ditutup. Sebentar, saya share lagi ya pengumumannya ya, biar supaya jelas. Tapi kalau ini untuk yang publikasi ya, teman-teman itu boleh daftar publikasi meskipun teman-teman belum publish gitu ya. Artinya hanya LOE saja itu sudah cukup gitu ya. Tapi ketika nanti teman-teman mau ngambil ijazah atau ngambil legalisir, itu nanti kita akan cek. Misalkan teman-teman LOA-nya itu menyatakan bahwa jurnalnya itu akan publish di bulan Desember misal. Nah, sebelum teman-teman publish itu teman-teman nggak akan saya perkenankan untuk mendapatkan legalisir gitu ya, sampai jurnalnya itu terbit. Kalaupun udah terbit dibuktikan dengan adanya gitu ya. Jadi boleh kalau mau publish Desember boleh. Tapi kalau sudah publish juga lebih baik lagi gitu ya. Iya, Pak, baik. Mohon maaf Pak, satu Oke. lagi Pak. Sebentar, Ini saya untuk syarat publish kan di poin ketiga ada bukti lunas administrasi keuangan sampai bulan pendaftaran publikasi. Itu maksudnya 1 semester apa gimana itu Pak? Oke, di sini saya bacakan kembali ya terkait Baik Pak. peraturan sidang maupun publikasi ya. Nah, di sini kan ada Ya. aturan ya, teman. Nah, saya besarkan biar terlihat gitu ya. Nah, baik teman-teman sidang KKP, skripsi maupun yang namanya publikasi gitu ya. Publikasi juga ada ya, gitu ya. Nah, bukti lunas keuangan sampai bulan mendaftar publikasi. Ini kan sama kayak teman-teman daftar sidang skripsi gitu ya. Nah, kalau teman-teman ini kan sampai berlangsungnya sidangnya itu berlangsungnya kapan? Di bulan November ya. Nah, teman-teman artinya ini pembayarannya itu wajib sampai bulan November. Di sini. Sampai di bulan November. Jadi tergantung event itu akan diadakan. Saya sering berkata bahwa teman-teman kalau ada UTS di bulan November kan nanti ada UTS nih angkatan 2020, pasti SPP-nya yang diminta itu sampai bulan November. Gitu ya. Kalau nanti UAS di bulan Januari, pasti yang diminta itu sampai bulan Januari. Gitu. Begitupun untuk yang sidang maupun publikasi. Kalau teman-teman sidangnya di bulan November, berarti nanti pembayaran SPP-nya akan diminta sampai bulan November. Jadi itu nggak usah bingung-bingung lagi ya. Di sini terkait publikasi sudah ada keterangannya dan sampai kapanpun ininya pendaftarannya itu sudah ditentukan, gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi. Mungkin itu ya, Mbak Holwati. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, oke. Nama saya Romli Pak. Nama saya Romli, angkatan tahun 2019. Oke. Terkait mengenai publish jurnal, kemarin kan saya udah sempat publish jurnal, sudah terbit, loanya pun udah. Berarti kalau gitu tinggal minta tanda tangan Pak Wahyu sama Bu Putri aja ya? Iya, betul. Tinggal minta tanda tangan Pak Wahyu sama Bu Putri.
Dan untuk biaya sidangnya itu nggak perlu dibayar. Tapi kalau udah dibayar itu nanti bisa di refund. Jadi tinggal itu aja. Tapi pastikan setelah mendapatkan tanda tangan Pak Wahyu dan Bu Putri, ikut upload gitu ya. Yang penting upload itu teman-teman udah berarti mendaftar. Jadi jangan sampai teman-teman ngejar-ngejar tanda tangan tapi uploadnya terlambat. Itu saya sarankan jangan. Karena kebanyakan mahasiswa kemarin kayak gitu. Minta keringanan nggak ada. Gitu ya. Nggak ada keringanan. Oh, upload dulu aja nggak apa-apa, Pak. Gimana? Upload dulu aja apa harus Oh, memenuhi- jangan. Nah, ini kebanyakan mahasiswa sukanya seperti itu, gitu ya. Kita sudah disampaikan oleh bagian akademik, kan untuk verifikasi terkait tanda tangan itu kan akademik ya. Banyak sekali bagian akademik yang mengeluh mahasiswa teknik informatika banyak yang melangkahi dosen pembimbing. Melangkahinya kayak gimana? Tidak ada tanda tangan tapi diupload. Nah, itu yang nggak boleh. Selesaikan dulu. Kalau Bimbingan. dosen pembimbing sih Pak, dosen 1, dosen 2 sudah. Ya, nggak apa-apa. Berarti masalah tinggal ke Pak Wahyu sama Bu Putri ya. Ah, Pengesahan dan persetujuan. itu kalau disidangkan itu kan sudah diperbolehkan kalau pembimbing sudah ACC. Nanti kan setelah sidang itu kan baru menyelesaikan tanda tangan Pak Wahyu dan Bu Putri. Jadi nggak masalah kalau itu. Yang penting pembimbingnya sudah ACC. Itu teman-teman Iya, sudah boleh daftar sidang. Dan pastikan kalau teman-teman publis gitu ya, pastikan dosen pembimbing itu sudah tahu atau izin dulu, Pak atau Ibu, saya izin untuk skripsi ini saya tidak sidang dan ingin publikasi. Karena ada mahasiswa yang main asal publish saja dan dosen pembimbingnya keberatan, akhirnya publishnya saya batalkan karena melangkahi dosen pembimbing. Itu nggak boleh. Ya. Itu aja Mas Romli ya. Oh, baik Pak. Iya Pak. Iya Pak. Siap. Oke, lanjut. Siapa? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Rizky boleh. Iya Pak, saya mau bertanya. Saya mau bertanya Pak. Salam. Jadi Yap. ini laporan KP saya sudah di ACC ya Pak. Sudah diupload juga, terus di grup yang KP itu udah masuk semua, udah hijau semua. Nah, Amin 1 itu saya udah ngupload, terus tapi saya nggak bisa ikut sidang. Nah, November ini saya mau ikut sidang. Itu saya harus ngambil matkul lagi ya Pak, atau gimana Pak? Apa langsung ikut sidang aja Pak? Harus ikut Sidang. harus ngambil matkul praktek kerja lagi atau nggak usah? Atau gimana Pak? Harus. Jadi Mas Rizky ini ceritanya semester 6 kemarin sudah daftar tapi nggak sidang gitu kan? Iya. Nah, Iya, artinya Pak. Mas Rizky ini harus sidang di semester 7 kan gitu kan? Nah, kalau Iya, Mas Pak. Rizky mau sidang semester 7 wajib ada KRS KKP-nya di semester 7. Kan saya katakan bahwa Iya, KRS itu rencana studi selama 1 semester. Nah, Mas Rizky ini nggak ngambil KP tapi tiba-tiba mau sidang. Saya lupa. Kan aneh gitu ya. Nah, Iya, Mas Pak. Rizky ini boleh besok kan kuliah ya. Besok itu ke prodi temui saya ataupun siapapun untuk minta revisi Pak. KRS untuk diinputkan mata kuliah KP supaya bisa sidang di bulan November. Gitu ya. Baik Pak. Iya Pak, baik Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Lanjut, siapa? Pak, izin bertanya Pak. Mas Ilham Agung ini angkatan berapa nih? Nggak ada NIM-nya soalnya. Angkatan tahun 2020 Pak. 2020, gimana? Iya. Jadi kebetulan di semester 6 saya belum ngambil ini Pak, dosen pembimbing untuk KP. Nah, rencananya mau ngambil dosen pembimbing di semester 7 itu bisa kemana ya Pak? Kalau dulu kan isi form ya? Iya. Nah, sedangkan form yang dulu saya coba isi udah nggak bisa Pak. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan. Semester 6 itu kenapa nggak mengajukan dosen pembimbing KP? Nah, kenapa di sini nggak saya singgung dosen KP maupun skripsi? Karena informasi ini sudah saya sampaikan di semester kemarin. Mas Ilham Agung ini join grup Telegram nggak? Kayaknya enggak Pak. Kayaknya enggak. Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya. Oke. Ini penting ya, makanya saya sering sampaikan
kalau di Telegram itu tolong di-share ke grup kelasnya, katanya. Ini saya coba share untuk angkatan 2020. Ini pastikan join ya. Karena semua informasi itu ada Boleh di sana. palingnya, Pak. Teman-teman tuh pasti akan ketinggalan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat sebentar ya. Saya fokus ke yang langsung bertanya. Angkatan 2020. Nanti silakan dicek di pin ya, Mas Ilham ya. Di situ ada semua terkait pengajuan dosen pembimbing. Kemudian untuk kontak dosennya juga ada di sana. Jadi teman-teman itu sudah tinggal klik itu langsung tersambung ke WhatsApp dosen pembimbing. Itu ya Mas Ilham ya. Silakan diisi. Nanti kalau sudah diisi nanti akan diberikan dosen pembimbing oleh Pak Wahyu. Gitu. Mas Ilham? Oke, terima kasih, Oke. Pak. Oke, Pak. sama-sama. Ada lagi? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Fahru Rozi. Angkatan berapa ini? Tahun 2020 Pak. Gimana? Suaranya kecil banget. Angkatan 2020. Suaranya nggak jelas. Terputus. Angkatan 2020 Pak. 2020, oke. Gimana? Gini Pak, untuk masalah KP kan saya belum karena di semester 5 dan 6 itu saya ngambil cuti Pak. Nah itu gimana selanjutnya Pak ya? Kan saya ngelanjutnya sekarang di semester 7. Berarti nanti saya ngambil di semester antara untuk 5-6 ini. Oke. Nah, terkait ini angkatan 2020 ya langsung ngambil di semester 7. Nah, berarti ada 2 semester yang terlewati gitu ya. Nah, untuk KP-nya itu tetap diperbolehkan di semester 7, tapi untuk sidangnya tetap harus mengikuti aturan 90 SKS. Kenapa? Karena Mas Fahru Rozi ini harus segera selesai untuk KKP-nya dulu. Gitu ya. Nah, untuk mata kuliah yang cuti tadi di semester 5-6 itu di semester depan itu ngambil mata kuliah ke bawah, jadi jangan ngambil skripsi. Karena untuk mahasiswa yang normal angkatan 2020 secara normal semester 8 itu hanya ada 1 mata kuliah yaitu mata kuliah skripsi. Mas Fahru Rozi tidak diperbolehkan dan nggak ada gunanya juga ngambil skripsi gitu ya. Skripsinya itu boleh tidak diambil dan dimaksimalkan 24 SKS untuk menutup mata kuliah di semester 5 dan 6 ya tadi ya. 5-6. Betul Pak. Nah, nanti semester antara itu bisa ada tambahan 3 mata kuliah lagi untuk menutup yang cuti tadi gitu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Mas Fahru Rozi. Oke, lanjut. Ini saya baca chat dulu ya. Kalau yang mau nanya langsung sebentar. Ini dari ini mulai sangat jelas. Amin, mudah-mudahan angkatan 19 lulus bareng. Lulus bareng yang angkatan angkatan 19 yang belum lulus supaya lulus bareng. Amin, mudah-mudahan. Ini total mahasiswa yang belum angkatan 2019 yang belum lulus tadi sudah saya share ya. Tapi namanya itu saya sembunyikan. Yang penting itulah datanya gitu ya. Kemudian dari Mbak Juju angkatan 2017 berapa lagi Pak yang belum lulus? Yang belum lulus banyak banget gitu ya. Banyak. Cuma yang saya invite ke sini adalah yang mengisi KRS di semester ini. Nah, untuk angkatan 2017 yang ngisi KRS di semester ini adalah sejumlah 30 mahasiswa dan mudah-mudahan yang 30-30-nya itu mudah-mudahan lulus di Maret gitu ya. Supaya nggak maksimal banget lah. Masa dikasih usia 6 sampai 7 tahun perkuliahan harus sampai 7 tahun baru lulus gitu ya. Kan mending waktunya buat yang lain gitu ya. Dan juga SPP-nya juga buat yang lain aja gitu ya. Jadi donatur kampusnya cukup sampai semester 8 aja. Pak, izin bertanya untuk angkatan 2019 kalau ikut kelas reguler lagi untuk memperbaiki nilai yang masih sekarang masih bisa atau enggak? Karena jika nunggu SA itu adanya di Agustus. Nah, ini pertanyaan yang diperbolehkan banget dan memang sewajarnya adalah ngambil seperti itu. Ngambil angkatan di bawahnya. Contoh, bahasa pemrograman di semester ini ada nggak? Ada. Masih bisa atau enggak?
sekedar info, minggu ini adalah minggu ke-6. Hari Senin adalah minggu ke-7. Kalau teman-teman mau ngambil mata kuliah yang ulang itu di pertemuan 7, artinya teman-teman itu sudah 6 minggu, teman-teman 6 minggu teman-teman itu nggak aktif gitu ya. Atau absennya itu udah setengahnya hilang. Dan potensi untuk dapat nilai E itu lebih gede gitu ya. Jadi tergantung teman-teman mau ngambil di semester ini boleh, di semester genap juga boleh. Asal datang ke prodinya itu jangan udah perkuliahan berjalan. Kan teman-teman tahu sendiri, perkuliahan itu mulainya di September dan juga Maret. Jadi sebelum itu teman-teman wajib datang. Atau pas masa pengisian KRS. Nah, masa pengisian KRS itu kan ada. Sampai revisi KRS pun ada jadwalnya. Nah, teman-teman tuh yang belum lulus itu wajib bergerak tuh di sana. Jangan yang udah perkuliahan berjalan. Karena dari prodi itu tetap memperbolehkan. Cuma sayangnya ya nanti nilai teman-teman, nilai absennya. Nanti tiba-tiba masuk langsung UTS kan teman-teman nggak tahu materinya dan lain sebagainya. Itu ya Mas Erwin ya. Dari Mbak Siska Rahmat. Mana tadi? Saya izin bertanya apakah dari pihak Kaprodi bisa bantu perihal nilai SA yang sampai saat ini belum diinput. Saya sudah menghubungi dosen, bahkan menemui dosen yang bersangkutan, namun nilai tetap saja belum terinput. Mbak Siska ada di sini, bisa on mic. Dosennya siapa Mbak Siska? Iya Pak, Pak Pacan Ya. Pak. Pak Facan itu dosen 5 hari kerja loh, ada, selalu ada. Iya, tadi saya kan ke sana ya Pak pagi, tapi Pak Pacannya tidak ada. Nggak ada. Nah, Pak Facan Ya. adanya itu di siang sampai malam. Hari ini ada perkuliahan Pak Facan, ngajarnya offline. Bisa ditemui lagi ya. Oh, baik Pak. Tapi kalau misalkan tetap misalkan udah mepet nih Pak pendaftaran buat sidang, tapi nilai belum terinput, nah itu bagaimana Pak? Oke, terkait udah mepet tapi nilai belum terinput. Sekarang gini, prodi itu tidak akan mengintervensi terkait nilai, gitu ya. Misalkan Pak Facan belum memberikan nilai prodi itu nggak bisa gerak, gitu ya. Nah, jadi tetap poinnya ada di dosen pengampu mata kuliah. Silakan ke Pak Facan dulu. Kalau Pak Facan menyerahkan ke prodi, itu baru prodi akan coba cek tugasnya sudah dikerjakan atau belum dan akan diberikan nilai. Tapi tetap prodi tidak akan melangkahi yang namanya dosen pengampu mata kuliah. Itu yang Mbak Siska ya. Jadi silakan ditemui dulu Pak Facannya. Gitu. Ya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Mbak Siska. Mas Ilham. Nah, Mas Ilham ini udah on mic tadi ya. Fajar Sidik. Saya ingin bertanya, total SKS saya 136 yang seharusnya 138. Karena saya mengambil beberapa mata kuliah kurikulum 2021 itu bagaimana Pak? Fajar Sidik ini coba saya geser angkatan 2019. Fajar Sidik ini coba ke prodi ya, temui saya ya. Nanti akan kita cek mata kuliah yang diambil di kurikulum 21 itu mata kuliah apa dan apakah dari Mas Fajar ini ada mata kuliah yang belum diambil atau gimana ya. Jadi ini memang kasus yang harus diurus satu persatu gitu ya. Jadi terkait kurikulum, terkait mata kuliah itu saya nggak bisa memflorkan sama seperti saya menjabarkan seperti sidang KP dan lain sebagainya, nggak bisa. Jadi ini harus sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian dari Dimas. Assalamualaikum Pak, saya dari angkatan 19. Izin bertanya terkait publikasi karya ilmiah. Kalau saya lihat, kalau dilihat dari SK, kan tidak ada batasan publikasi, batasan Sinta. Tapi dapat kabar kalau sekarang minimal itu Sinta 4. Padahal belum ada SK terbaru yang keluar terkait itu. Apakah benar sekarang ada batas minimal Sinta 4 atau bagaimana? Oke, dari Mas Dimas Abdul. Nah, terkait batasan Sinta. Nah, terkait batasan Sinta ini memang kita belum ada. Nah, tapi yang ditakutkan nanti tiba-tiba keluar SK terbaru. Karena terkait Sinta 5 dan 6 ini kemarin kita lihat dari banyaknya mahasiswa yang publikasi di Sinta 6 dan 5 gitu ya. Dan banyak sekali yang menyalahi aturan gitu ya. Artinya ada beberapa mahasiswa yang seperti itu. Maka kita sudah wacanakan untuk di Sinta 4. Tapi ini masih wacana. Takutnya nanti Mas Dimas ini udah publis Sinta 5 nih ya. Nggak bisa ikut di Yudisium November. Entah itu karena apapun ya terkendalanya ya. Nah,
Mas Dimas ini kan artinya peluangnya itu ada di yudisium Februari ya. Nah, takutnya nanti di bulan Januari keluar SK terbaru. Nah, kalau keluar SK terbaru, nanti dikhawatirkan Mas Dimas ini nggak bisa keangkut karena Sintanya Sinta 5. Itu ya, jawaban dari Prodi seperti itu. Jadi arahan dari Prodi itu akan diminimalkan itu di Sinta 4. Gitu ya. Karena wacana ini sudah akan dirancang dan kita belum tahu kapan akan disahkannya. Jadi selama belum disahkan, silakan teman-teman masih Sinta 5, Sinta 6 boleh. Tapi kalau udah disahkan, Prodi nggak akan tanggung jawab karena Prodi sudah memperingatkan kepada teman-teman semuanya. Gitu ya. Dan untuk sampai saat ini memang belum ada SK terbaru. Kalau ada pun SK terbaru nanti saya akan share ke grup Telegram maupun ke WA masing-masing. Gitu ya. Itu Mas Dimas. Kemudian Mbak Priska. Saya ingin bertanya untuk semester antara gimana ya? Karena masih banyak mahasiswa lain yang ingin mengikuti semester antara dan mau tanya waktu semester 8 tidak dapat dosen bimbing skripsi karena waktu itu KP-nya belum. Jadi pas semester 8 utamain KP. Untuk biaya tambahan bimbingan gimana? Karena kan baru dapat dosen di semester 9 sekarang. Oke. Terkait dosen pembimbing skripsi. Nah, dosen pembimbing skripsi nih ya teman-teman ya. Saya jelaskan kembali. Bahwa teman-teman angkatan yang 2020 pun tidak akan saya berikan dosen pembimbing skripsi selama KP-nya belum selesai. Itu kesepakatannya ya. Dan kalau skripsinya baru, sebentar Mas Haru. Kalau skripsinya itu baru mulai di semester 9, ya berarti kita mulai dari semester 9. Gitu ya. Itu aja jawabannya simpel. Tinggal diajukan di grup Telegram. Kemudian dari Asyarif. Assalamualaikum, izin bertanya. Kebetulan saya mahasiswa angkatan 2018. Oke, 2018. Di akhir semester di semester 7 sampai 9 kemarin saya sudah konsultasi ke Pak Alfian dan informasi ke Pak Alfian tetap mengikuti perkuliahan sampai dengan semester 12. Apakah sekarang saya bisa nyicil nyusun skripsi? Apakah bisa mendapatkan dosen pembimbing skripsi? Nah, kembali lagi ya. Asar ini emas ya kayaknya. Nah, kita sebut saja Mas karena mayoritas mahasiswa TI itu mas-mas gitu ya. Nah, Mas Asyari, terkait dosen pembimbing skripsi itu balik lagi aturan pertama, nilai KKP itu harus muncul dulu. Kalau nilai KKP-nya sudah ada, dipersilahkan. Tapi untuk bisa sidang, meskipun dosen pembimbingnya sudah ACC, itu mata kuliah yang cuti itu di semester 7 dan 8 itu wajib selesai. Artinya 138 baru bisa sidang. Kalau bimbingan sah-sah aja, silahkan aja. Nggak masalah itu. Ada ya. Pak, saya cek di grup Telegram untuk pengambilan dosen pembimbing KP. Linknya nggak bisa diakses. Bukannya itu di Google Chrome yang sudah ada akun Gmail-nya. Karena itu akan menangkap Gmail teman-teman. Ya. Jadi silakan dicoba lagi. Dan itu sudah sering saya jelaskan. Dibaca kembali aja. Pak, jadi solusinya gimana Pak? Jika ingin wisuda Maret, tapi terkendala masih nilai E, sedangkan di semester ini tidak ada SA. Apakah bisa mengikuti wisuda bulan Agustus? Wisudanya di bulan Agustus. Bisa. Jadi wisudanya tetap di akhir tahun nanti. Nah, ini loh yang sering jadi kendala mahasiswa gitu ya. Ketika semester antara dibuka, saya sudah memberikan info jauh-jauh hari. Di grup Telegram saya sampaikan, di WhatsApp juga saya sampaikan. Semester antara nih, yang sudah lalu di bulan Juli. Alasannya apa? Nanya lagi ke Prodi. Pak, mohon maaf. Kemarin saya nggak bisa ikut semester antara dikarenakan nggak ada biaya. Terus solusinya gimana? Ya solusinya ya harus nunggu tahun depan semester antaranya. Kan kita nggak bisa ada alasan karena 3 mahasiswa, 4 mahasiswa belum semester antara untuk dibuka lagi, nggak ada gitu ya. Nah solusinya adalah ikut semester berjalan gitu. Harusnya Mas Erwin ini semester ini itu ngambil mata kuliah yang ada. Misalkan bahasa pemrograman nih Mas Erwin ya.
ambil di semester ini, bimbingan tetap berjalan. Ketika selesai UAS, itu kan di bulan Januari kan udah selesai tuh UAS. Nah, awal Februari nilai udah keluar, skripsinya selesai, bisa sidang, bisa yudisium, bisa wisuda. Tapi kalau di luar dari itu, ya tetap harus mengikuti aturan yang seperti tadi. Karena saya sering katakan ya teman-teman ya, untuk biaya, saya nggak tahu keuangan teman-teman itu seperti apa, tapi selalu saya sampaikan, kalau biaya teman-teman butuh, saya nggak tahu nanti teman-teman minjem dari mana, itu masih bisa dikejar. Tapi kalau terkait nilai, mohon maaf, kata ya, mohon maaf kalau nilai itu harus ada proses yang sudah ada prosedurnya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau sidang November misalkan, belum ada uang nih untuk bayar biaya sidangnya. Saya yakin teman-teman akan paksakan, entah itu minjem ke temennya, entah itu ke orang tuanya, entah kemanapun, untuk segera sidang supaya SPP-nya nggak bengkak. Gitu, pasti. Gitu ya. Tapi kalau terkait nilai, itu nggak akan bisa selesai dalam 1 hari. Gitu. Jadi apapun alasannya nanti semester antara, tolong tetap diikuti. Karena prodi tidak akan membuka yang namanya semester antara lain gitu ya. Antara lain nggak ada gitu ya. Artinya semester antara cuma ada di bulan Agustus. Di bulan Juli Agustus itu ada semester antara. Jadi semester antara tidak ada di setiap akhir semester, tapi di setiap akhir semester genap gitu ya. Harapannya apa? Harapannya bagi mahasiswa yang terkena nilai E itu bisa selesai setiap tahunnya. Jadi kalau kalau 1 tahun kan 2 semester kan teman-teman maksimal di 16 mata kuliah ya. Kalau 16 mata kuliah itu teman-teman memperbaiki setahunnya itu 3, itu bisa selesai gitu loh. Begitu Mas Erwin. Jadi harus tetap ikut di angkatan 2020 wisudanya ya. Wisudanya ikut di Agustus 2024. Itu adalah wisuda untuk angkatan 2020. Kita. Pak mau bertanya lagi, lanjutan pertanyaan yang tadi. Kalau revisi KRS apakah ada biaya lagi dan apakah harus mengambil dospem dan mengikuti perkuliahan KP atau langsung mengikuti siding? Nah, ini kenapa diikutin juga nih tipenya saya tadi. Nah, Rizky, terkait revisi apakah ada biaya? Ada, sesuai dengan surat edaran Wakil Rektor 2. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh harusnya tertib pas masa revisi itu harusnya udah selesai revisi. Tapi ini harusnya revisinya udah selesai, tapi teman-teman masih minta revisi lagi. Nanti ada biaya keterlambatan revisi. Adanya di keuangan sebesar 100.000. Gitu. Apakah untuk mengikuti perkuliahan harus ikut perkuliahan lagi? Semester ganjil, nggak ada perkuliahan KP maupun skripsi. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah tersebut di semester 6 maupun semester 8, baik untuk yang skripsi maupun KP ya. Nah, mata kuliah ini tidak ada perkuliahan. Jadi hanya syarat untuk sidang saja. Gitu ya. Jadi ini hanya untuk menambah beban SKS. Tapi Mas Rizky ini nggak perlu kuliah karena beban 3 SKS-nya itu dibebankan pada sidangnya. Gitu ya Mas Rizky ya. Dan nggak usah ngambil dospem lagi. Sama dospem sekarang udah ACC, nanti kalau ngajuin dospem lagi direvisi lagi. Kasihan Mas Rizky-nya. Kemudian izin bertanya dari Rauf Zahira. Ini dari ininya perempuan sebenarnya. Saya sudah sidang KKP di bulan Februari, tetapi sampai sekarang bulan Oktober belum saya revisi. Apakah ada batas waktu untuk revisi sidang KP? Secara aturan ya. Secara aturan itu 1 minggu setelah sidang. Gitu ya. Nah, saya nggak jamin nih untuk Mbak Zahira ini akan mendapatkan tanda tangan dosen penguji. Karena dosen penguji pasti lupa revisinya apa dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini yang memantik kemarahan seorang dosen, gitu ya. Sudah diberikan waktu, tapi banyak alasan untuk nggak revisi. Karena saya sampaikan sekali lagi ya, untuk angkatan 19 maupun angkatan 2020, KKP itu tetap wajib diupload untuk sebagai syarat yudisium di e-kampus. Jadi teman-teman meskipun sudah mengurus yang namanya KKP, sudah selesai yang namanya skripsi, KKP itu wajib tetap akan diupload dengan tanda tangan lengkap dan asli, gitu ya. Itu ya, dan sudah dibantu oleh Mas Aditya Bani Isro.
Terima kasih Mas Bani. Oke, ada lagi, silakan on mic. Ini nggak ada yang on cam kah? On mic dan on cam gitu. Ini sisa 126 untuk 3 angkatan loh sebenarnya. Oke, ada lagi? Barangkali ada tambahan dari Bu Edora. Bu Edora hari ini hadir juga. Cukup Mas, cukup jelas sekali. Mas Alfian dan Pak Wahyu menjelaskan. Cukup ya Bu Edora. Kita cukup mungkin ya. Jika teman-teman ingin lulus tadi Mas Alfian juga menyampaikan bahwasanya ini bukan merupakan event teman-teman semuanya, tapi ketika teman-teman sudah lulus itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk kedua orang tua ya Pak Wahyu ya. Jadi jika ingin lulus ya dikerjakan, kerjakan dan kerjakan. Jika ada masalah ya kalau masalah pasti ada, faktor eksternal internal itu pasti ada. Tapi ya harus dihadapi, harus ditemukan solusinya seperti apa. Bisa ke prodi dan lain-lainnya seperti itu sih. Jadi ya dari diri teman-teman sendiri sih yang harus memulai semuanya sih teman-teman ya. Jadi ya dikerjakan kalau kata Pak Wahyu tadi. Itu saja mungkin kalau secara administrasi teknis pelaksanaan sidang seperti apa tadi sudah sangat jelas Mas Alfian menjelaskannya. Itu saja mungkin Mas Alfian, Pak Wahyu dari saya. Oke, terima kasih Bu Edora. Maaf, baru bergabung untuk angkatan 20 tinggal sidang KP. Tinggal sidang KP apa harus KP terlebih dahulu lagi? Ini pertanyaannya agak bingung nih saya Mas Yogi nih. Ya tergantung. Tinggal sidang KP atau harus KP terlebih dahulu? Iya tergantung. Laporannya udah selesai atau belum. Kalau udah selesai laporannya ya tinggal sidang gitu. Jadi nggak usah ngambil topik lain atau hal baru lagi, nggak usah gitu ya, dilanjutin. Jadi ini ada event lanjutan. Dan saya tekankan kembali bagi angkatan 2020, semester ini adalah semester terakhir untuk teman-teman sidang KKP gitu ya. Supaya apa? Supaya yang ketinggalan ini, kan saya sebutnya ketinggalan ya, harusnya kan semester 6 ya. Semuanya itu bisa bareng secara serentak untuk mengerjakan skripsi di awal semester 8. Jadi lulus dalam waktu 1 semester untuk skripsinya itu bisa terpenuhi gitu ya teman-teman ya. Nanti akan saya share juga untuk data statistik yang tadi sudah saya buat. Fitriana, maaf Pak, izin bertanya, saya belum dapat tanda tangan dosen penguji, padahal sudah kelar revisi. Sedangkan dosennya susah dihubungi, giliran udah dosen respon selalu minta di hari kerja, sedangkan saya kerja non-shift. Kalau begini bagaimana? Mbak Fitriana bisa on mic? Iya, Kak. Dosennya siapa? Pak Elkin. Pak Elkin. Nah, Ya, oke. Ini angkatan berapa? Angkatan 2020. 2020. Ya, saya coba cek judul Pak Elkin ya. Supaya Baik, makasih. Mbaknya itu bisa ketemu di saat Pak Elkin itu perkuliahan offline. Nah, di sini saya infokan ya, Mbak Fitri ya. Pak Elkin itu mengajar di hari Minggu dari jam 9:30 sampai jam 3 sore. Nah, itu ada di kelas 22C2, C1 dan C3 gitu ya. Nah, itu silahkan besok ditemui gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Alasannya saya udah kelar revisi, cuma dosen bimbingnya susah dihubungi. Itu namanya belum kelar revisinya. Revisi kan artinya sampai mendapatkan tanda tangan dosen, bukan ketika teman-teman menyelesaikan skripsi aja, nggak gitu gitu ya. Nanti pasti yang bikin Pak Elkin marah tuh Mbak Fitri nih, sidangnya udah lama tapi kenapa nggak balik-balik gitu ya. Banyak menghambat kelulusan mahasiswa juga. Itu yang Mbak Fitri ya. Baik, Pak. Makasih. Sama-sama. Nah, yang kayak Mbak Fitri kayak gini, masalahnya selesai loh sebenarnya kalau dari awal semester tuh ke prodi gitu ya. Dari awal tuh selesai. Makanya kalau ada masalah apapun silahkan ke prodi, nggak masalah.
Tapi nanti akan diberikan alur baru, bukan berarti dilempar-lempar ya, gitu ya. Contohnya misalkan kayak Mbak siapa tadi, Mbak Siska tadi nanya terkait nilai. Nanti saya akan kembalikan lagi ke Pak Facan. Tapi nanti akan saya infokan juga, mohon maaf Pak Facan, mahasiswa tersebut sudah mengikuti bla 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 bla. Saya sampaikan bagaimana kronologinya, gitu. Jadi pasti akan tetap dibantu oleh prodi, gitu ya. Silakan. Ada lagi? Sudah jam 4 nih. Nah, jam 4 ini biasanya waktunya dosen dan karyawan pulang, gitu ya. Jadi teman-teman jangan lewat dari jam 4, nanti nggak ketemu. Ada lagi nggak? Kalau sudah cukup, ya berarti saya tutup aja, gitu. Nanti hasil recordnya dan juga hasil PDF-nya akan saya share ke grup Telegram. Oke, satu pertanyaan lagi, ada? Mas Syahru ini dari tadi on mic, cuma saya nggak tahu nih, on mic-nya error atau apa nih? Oke, nah biasanya itu yang disampaikan Boeder tadi, yaitu terkait skripsi, gitu ya. Skripsi adalah penutupan mata kuliah untuk teman-teman ya. Jadi euforianya di sana, dan sebagai penyemangat teman-teman, yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa ini bukan kuliah tuh bukan hanya tentang teman-teman gitu ya, karena kemarin wisuda 7 kemarin itu merupakan salah satu wisuda yang sangat-sangat haru gitu ya. Banyak sekali orang tua yang mohon maaf ya, untuk berjalan itu susah teman-teman. Ada yang sampai kita bawa pakai kursi roda, kita pinjamkan kursi roda. Ada yang pakai bantuan untuk berjalan, dan itu mau tetap hadir demi melihat anaknya di wisuda. Karena salah satu kebanggaan orang tua, saya yakin mungkin dan mayoritas ya, termasuk saya sendiri, itu berasal dari orang tua yang mungkin nggak kuliah gitu, tapi berhasil mengkuliahkan. Itu suatu prestasi yang sangat-sangat luar biasa, dan saya sangat applause buat teman-teman kalau teman-teman kuliah dengan biaya sendiri, gitu ya. Meskipun teman-teman dengan biaya sendiri, tapi teman-teman itu nggak luput dari jasa dari orang tua teman-teman juga, gitu ya. Dan saya mungkin nggak harus nge-share video harunya wisuda kemarin ya untuk menyemangati teman-teman ya. Tapi harapan kami dari prodi itu bisa mengantarkan sampai teman-teman lulus, terutama untuk angkatan 2019 dulu nih, yang tadi masih terhitung ada 200 mahasiswa yang belum lulus, karena prodi baru bisa meluluskan 143 ya tadi ya. Nah itu tugas saya, tugas Pak Wahyu, tugas Bedora, dan tugas Pak Najamuddin untuk mengantarkan teman-teman lulus. Jadi teman-teman yang angkatan 19, karena sudah ada perkuliahan, jangan sungkan untuk mampir-mampir ke prodi untuk menanyakan terkait apapun. Jangan sungkan, nanti akan kita pandu, nanti akan kita bimbing sampai teman-teman bisa lulus. Terkait dosen pembimbing ataupun terkait apapun, datang saja. DPA nggak respon, datang aja ke prodi, gitu ya. Nanti prodi akan yang mengambil alih, gitu ya. Itu saja ya teman-teman ya. Jika udah nggak ada pertanyaan lagi, karena ini sudah jam 4 ya, saya atas nama pribadi dan atas nama program studi teknik informatika mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir di Zoom hari ini. Semoga Zoom hari ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kelulusan teman-teman ya. Saya dari Prodi Teknik Informatika pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.